Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olvia Marcelanda dengan NIM A1A325003 dari kelas R001. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai korupsi dan money laundering. Sebagai bagian dari isu global kontemporer, kedua masalah ini menjadi perhatian dunia karena dampaknya besar terhadap ekonomi, politik, stabilitas suatu negara. Korupsi dan money laundering seringkali berkaitan karena uang hasil korupsi biasanya disembunyikan melalui proses pencucian uang. Baiklah, kita akan membahas tentang korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran negara. Dalam konteks global, korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkup nasional, tetapi juga melibatkan jaringan internasional, seperti perusahaan multinasional, lembaga keuangan internasional, dan transaksi lintas negara. Dampak korupsi sangat luas, antara lain menghambat pembangunan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, korupsi juga menyebabkan penggunaan anggaran negara tidak efektif sehingga layanan publik semakin menjadi buruk. Globalisasi mempermudah pelaku korupsi untuk memindahkan uang ke luar negeri melalui sistem keuangan internasional sehingga semakin sulit dilacak. Selanjutnya kita akan membahas money laundering, yaitu pencucian uang. Money laundering adalah pencucian uang. Proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat sebagai uang yang sah. Uang hasil korupsi, perdagangan narkoba, penyeludupan, dan kejahatan lainnya biasanya dicuci melalui sistem seperti bank, investasi, atau bisnis legal. Secara umum, pencucian uang dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah placement, yaitu memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Tahap kedua yaitu layering, yaitu memindahkan uang melalui berbagai transaksi yang kompleks untuk menghilangkan jejak asal-usulnya. Tahap ketiga adalah integration, yaitu mengembalikan uang tersebut ke dalam kegiatan ekonomi sebagai dana yang tampak legal. Money laundering menjadi masalah global karena melibatkan transaksi lintas negara dan memanfaatkan kelemahan sistem keuangan internasional. Praktik ini dapat memperkuat kejahatan terorganisir, merusak stabilitas ekonomi, serta menghambat upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat diperlukan untuk melacak dan menghentikan aliran dana ilegal. Jadi, kesimpulannya, korupsi dan money laundering merupakan kejahatan global yang saling berkaitan. Korupsi menghasilkan uang ilegal, sedangkan money laundering digunakan untuk menyembunyikan uang tersebut. Keduanya berdampak negatif terhadap pembangunan, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat, sehingga kerjasama antar negara dan sistem pengawasan yang kuat untuk mengatasinya. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang korupsi dan money laundering. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.